Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 9 September 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Kita diingatkan supaya selalu promosikan kasih daripada kebencian. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk selalu bertingkah laku sesuai dengan kehendak-Mu. Betapa sering kami menunjukkan sifat yang baik kepada orang yang kami cintai, sementara kepada orang yang tidak kami senangi, kami abaikan. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami, agar kami selalu promosikan kasih daripada kebencian. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, tema renungan kita hari ini ialah promosikan kasih daripada kebencian.
Pada suatu hari, seorang bapa datang kepadaku dengan satu pertanyaan. Pastor, mengapa saya merasa tidak senang dengan pribadi-pribadi yang sombong, kasar, dan cepat marah? Mendengar pertanyaan itu, saya langsung bertanya balik. Menurut Bapak, mengapa tidak senang dengan pribadi macam itu? Saya yakin Bapak punya alasan mengapa Bapak tidak senang dengan orang sombong, kasar, dan cepat marah. Pastor, saya tidak tahu alasannya, makanya saya tanya pastor. Jawabnya. Kemudian saya tanya lagi, pernahkah Bapak sendiri alami perlakuan buruk dari pribadi yang sombong itu? Pernahkah Bapak diperlakukan secara kasar oleh orang seperti itu? Pernahkah Bapak dimarahi oleh orang lain? Ia menjawab, ya. Oke, sombong menurut Bapak itu apa? Jawabnya, sombong menurut saya adalah orang yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, menganggap dirinya sangat hebat daripada orang lain. Jawabnya ini mengingatkan saya akan isi pencobaan setan lewat mulut ular kepada Hawa. Kata ular kepada Hawa, kalau saja engkau memakan buah terlarang ini, pasti engkau akan menyamai Allah dan engkau akan mengetahui segala sesuatu. Hawa sangat tergiur dengan perkataan ular ini. Karena itu, muncullah kerinduan dalam hati Hawa untuk menjadi seperti Allah, agar bisa menyamai Allah. Dengan itu, ia mengiyakan tawaran ular. Ia memakan buah terlarang. Kemudian ia memberikan buah terlarang itu kepada Adam dengan pikiran bahwa mereka akan segera menyamai Allah. Kasihan, konsekuensi dari perbuatan mereka adalah kejatuhan. Bukan berdiri sama tinggi dengan Allah, tetapi kejatuhan, merayap seperti ular. Mereka telanjang dan merasa malu. Martabat mereka menjadi sangat rendah. Pengalaman Firdaus yang penuh sukacita kini berubah menjadi pengalaman duka cita penuh penderitaan. Itulah konsekuensi dari kesombongan. Selanjutnya saya katakan kepada si bapak tadi, pengalaman kejatuhan Adam dan Hawa ini sebenarnya sudah menjadi peringatan bagi mereka yang sombong. Mereka yang sombong terhadap sesama, entah cepat atau lambat, tetap akan alami kejatuhan. Apakah Bapak tidak merasa kasihan dengan orang yang sombong, yang tidak tahu akan apa akibat dari perbuatan dan tingkah lakunya yang sombong? Kasihan kan? Karena kesombongannya atau kekerasannya atau cepat marahnya, ia jatuh terperosok. Mana yang baik? Memupuk perasaan jengkel kepada mereka yang sombong, atau merasa kasihan dengan mereka dan mendoakan mereka agar mereka bertobat? Mana yang baik? Promosikan kasih atau kebencian? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, itulah ajakan Yesus untuk kita semua pada hari ini, untuk memilih kasih daripada kebencian. Promosikan kasih daripada kebencian. Mendoakan musuh daripada membenci mereka. Mengampuni orang berdosa daripada mencaci maki mereka. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bersama Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami, agar selalu promosikan kasih daripada kebencian, memilih kasih daripada kebencian, dan kami juga berdoa bagi mereka yang selalu membenci orang lain, agar bertobat dan berbalik mempromosikan kasih, seperti yang sudah Engkau sendiri tunjukkan kepada kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.